perkenalkan, nama saya Nimade Devi dari kelas B2 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas farmakoterapi 3 saya yang berjudul sepsis dan shock septic. Baik, langsung saja yang pertama yaitu sepsis. Sepsis merupakan sindrom respons inflamasi sistemik sekunder akibat infeksi. Yang selanjutnya ada sepsis berat. Sepsis berat yang merupakan sepsis yang berhubungan dengan disfungsi organ atau hipotensi atau kelainan hipoperfusi dan perfusi mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada asidosis laktat, oliguna atau perubahan akut status mental. Yang selanjutnya ada shock septic. Merupakan sepsis dengan hipotensi meskipun telah dilakukan resusitasi cairan bersama dengan adanya kelainan perfusi. Pasien yang menggunakan agen introtropik atau vasopresor mungkin tidak mengalami hipotensi pada saat abnormalitas perfusi diukur. Yang selanjutnya ada sindrom disfungsi organ multiple, yang merupakan adanya perubahan fungsi organ yang memerlukan interferensi untuk mempertahankan homeostasis. Baik, yang selanjutnya ada terapi antimikroba. Terapi antimikroba ini sangat penting dalam pengolahan pasien septik. Regimen yang dipilih harus didasarkan pada lokasi infeksi yang dicurigai, kemungkinan patogen dan pola ketentuan antibiotik lokal, apakah organisme diperoleh dari masyarakat atau rumah sakit, dan status kekebalan pasien. Yang selanjutnya, jika pasien aerugnosa dicurigai atau dengan sepsis dan infeksi yang didapat di rumah sakit, cefalosporin antipudominal atau cefazidim dan fluoronokolon atau aminoglikosida seharusnya tidak termasuk dalam regimen antimikroba harus dinilai kembali setelah 48 sampai 72 jam berdasarkan mikrodata biologis dan klinis. Yang selanjutnya ada dukungan hemodinamik. Yang pertama, pemeliharaan oksigenasi jaringan yang memadai penting dalam pengobatan sepsis dan tergantung pada perfusi yang memadai dan oksigenasi darah yang memadai. Yang selanjutnya, resusitasi cairan cepat adalah intervensi terapeutik awal terbaik untuk pengobatan hipotensi pada sepsis. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan curah jantung dengan meningkatkan kiri preload ventrikel yang pada akhirnya akan mengembalikan perfusi jaringan. Pemberian cairan harus dititrasi sampai titik akhir klinis seperti denyut jantung, urin output, tekanan darah, dan status mental. Kristaloid isotonik seperti natrium klorida 0,9% atau larutan ringer laktat biasanya digunakan untuk cairan resusitasi. Selanjutnya, dukungan obat intrope dan vasoaktif. Ketika resusitasi cairan tidak cukup untuk mempertahankan perfusi jaringan, penggunaan hidroponik dan obat-obatan vasoaktif diperlukan untuk dilakukan. Protokol yang disarankan untuk penggunaan inotrop dan agen vasoaktif diantaranya norepinefrin adalah agen adrenergik yang poten 0,01 sampai 3 kg per menit yang berguna sebagai vasopresor untuk mengembalikan tekanan darah yang adekuat setelah kegagalan mengembalikan tekanan darah dan organ yang adekuat. Perfusi dengan resusitasi cairan yang sesuai. Selanjutnya, dopamin dalam dosis kurang lebih 5 mg per
menit, meningkatkan tekanan arteri rata-rata dan jantung keluaran. Yang selanjutnya ada dobutamin 2-20 mg per menit adalah agen hidroponik atau adrenergik yang banyak di klinik lebih memiliki untuk meningkatkan indeks jantung. Dobutamin harus dipertimbangkan dalam pasien septik berat dengan tekanan pengisian dan tekanan darah yang memadai tetapi kepercayaan diri rendah atau interval CI. Yang selanjutnya ada terapi berarah tujuan awal. Resusitasi awal pasien dengan sepsis berat atau hiperperfusi jaringan yang diinduksi sepsis harus dimulai segera setelah sindrom dikenali. Tujuan selama 6 jam pertama termasuk CVP 8 jam 12 mmHg atau lebih dan saturasi oksigen vena sentral atau vena campuran sekitar 70% atau lebih dari 70%. Kepatuhan dengan tujuan kelompok awal yang diarahkan pada tujuan berkolerasi erat dengan tingkat kematian secara keseluruhan. Yang terakhir ada terapi tambahan. Kadar kolesterol sangat bervariasi pada pasien dengan shock septik dan beberapa penelitian menunjukkan peningkatan mortalitas yang terkait dengan kadar kolesterol serum yang rendah dan tinggi. Tes stimulasi hormon adrenotropik atau ACTH telah digunakan untuk mengidentifikasi pasien yang memiliki insufisiensi adrenal relatif yang kemudian harus menerima steroid tambahan. Salah satu regimen antimikroba empiris pada sepsis. Yang pertama, infeksi situs atau jenis diperoleh di rumah. Itu ketrikazon atau keprofloxacin atau levofloxacin. Yang diperoleh di rumah sakit itu ciprofloxacin atau levofloxacin. Bisa juga cefrazidin. Pada saluran pernafasan, levofloxacin A atau moxifloxacin. Yang diperoleh di rumah sakit itu piperacillin atau tazobactam atau cefrazidin. Yang selanjutnya itu intraabdominal. Situs atau jenis piperacillin atau tabozaktam atau metronidazole. Yang diperoleh di rumah sakit ada piperacillin atau tazobactam atau carbapenam B. Yang berikutnya ada kulit atau jaringan lunak. Situs atau jenisnya vancomycin atau linezolid atau daptomycin. Yang diperoleh di rumah sakit itu vancomycin, piperacillin atau tazobactam. Yang terakhir, terkait kateter, itu yang diperoleh di rumah sakit ada vancomycin. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.